jeans dari Cina misalnya, itu bisa diproduksi satu pieces 4.000, dijual ke sini 70.000, terus ditarungin sama UMKM kita. Fair, it's not fair. Potensi bahaya. Potensi bahaya karena ini liar. Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Kamu pernah gak sih beli barang yang super murah? Kayak baju 100.000 dapat 7, atau celana 50.000 dapat 5, atau bisa juga barang-barang info e-commerce yang harganya tuh miring banget. Barang yang harga normalnya ratusan ribu, ternyata di e-commerce tertentu ada barang yang mirip dan dijual dengan harga super duper miring. Terus pernah gak sih kamu mikir, mereka yang jual dengan harga segitu untungnya dari mana ya? Atau jangan-jangan mereka jual rugi? Tapi kalau misalnya mereka jual rugi, buat apa dong jualan? Kan pada dasarnya orang jualan pengen untung, iya enggak? Nah, di video kali ini aku pengen bahas tentang fenomena dunia dagang di Indonesia. Khususnya gimana sih produk impor belakangan ini begitu mendominasi pasar Indonesia. Ditambah lagi makin banyaknya platform online buatan asing yang juga terus nyokong penjualan produk impor di Indonesia. Oke, pada dasarnya sebagai pedagang kita bebas ya mau jual barang dengan harga berapapun, selama memenuhi aturan yang berlaku di tempat kita jualan. Tapi ketika ada satu pihak yang bisa produksi barang dengan biaya murah, ditambah sama subsidi tertentu, terus ngejual dengan harga jauh lebih murah dibanding harga pasar, maka ada indikasi terjadi predatory pricing. Wah, apaan tuh predatory pricing? Jadi predatory pricing ini adalah saat pelaku usaha dengan sengaja menjual produk atau jasanya dengan harga super murah, dengan niat buat mendominasi pasar dan matiin semua pesaing usaha lain sampai semua orang tuh bangkrut. Dan yang tersisa ya cuma dirinya sendiri. Praktik predatory pricing ini bisa dengan margin untung yang tipis banget. Bisa juga dengan menjual di harga modal, atau bahkan sampai jual rugi dengan bantuan subsidi dari pihak tertentu. Intinya apapun yang mereka lakuin, asalkan penjualannya tuh nyerah dan akhirnya gulung tikar. Sebenarnya hal yang kayak gini tuh boleh gak sih? Kita bahas dari berbagai perspektif dulu ya. Yang pertama dari perspektif konsumen. Aku ngerti banget kita sebagai konsumen pasti suka ya sama barang murah. Apalagi kalau kualitas barangnya tuh bisa bersaing sama yang harganya lebih mahal. Siapa sih yang gak suka barang murah? Selain bisa berhemat, rasanya tuh beruntung banget gitu kalau bisa nemu barang yang harganya miring. Tapi kalau misalnya kita ngeliat dari perspektif yang lebih luas, yang bukan sebagai konsumen doang, barang-barang yang dijual terlalu murah itu punya dampak ekonomi yang luas banget loh. Bukan cuma ke masyarakat yang bisa beli barang murah doang. Contohnya gini, misalnya harga cabai di pasar itu anjlok jadi murah banget. Pastinya ibu-ibu pada seneng dong ya, karena bisa berhemat beli cabai buat masak. Tapi di sisi lain para petani cabai pasti itu bakal dirugiin banget, karena hasil panennya dihargain terlalu murah. Bisa jadi mereka terpaksa jual rugi. Bahkan ada juga gitu ya nggak nutup ongkos buat angkut barang. Akhirnya terpaksa cabainya tuh membusuk dan dijual pun bakal makin merugi. Jadi di setiap harga barang yang murah selalu ada dua sisi ekonomi. Harga yang miring pasti nguntungin nih buat konsumen. Tapi buat para produsen, buat para pekerja, pelaku usaha, dan juga buat para pedagang, tentunya mereka tuh bakal rugi banget kalau harga pasaran produknya jatuh terlalu murah. Dan kalau efeknya berkepanjangan, apa yang bakal terjadi? Penurunan harga standar itu bisa matiin persaingan pasar. Jadi cuma tersisa satu pihak doang yang monopoli perdagangan. Dan ketika terjadi monopoli pasar atau cuma tersisa satu pelaku usaha dalam sebuah industri, maka dia tuh bakal bebas aja ngedarin harga buat dinaikin sesuai kehendak dia. Kau udah gak ada saingannya lagi, jadi dia bisa bebas gitu ya mau naikin harga jadi berapapun. Dan ujung-ujungnya ketika konsumen nggak punya pilihan lain, jadi terpaksa dia harus nurutin satu-satunya penyedia produk itu karena udah gak ada lagi persaingan pasar. Praktek kayak gini sebenarnya emang secara natural sering terjadi dalam persaingan dagang, khususnya itu persaingan usaha skala raksasa dengan industri besar. Tapi yang jadi masalah adalah ketika praktek ini tuh dipakai buat makan pangsa pasar skala usaha kecil dan menengah, di mana serangan produk impor dengan harga miring masuk ke Indonesia dengan bantuan platform e-commerce asing yang siap mensupport dan juga prioritasin penjualan produk-produk itu. Dan kalau hal ini tuh terus dibiarin, maka negara Indonesia bakal sepenuhnya jadi konsumen produk-produk asing dari skala besar maupun skala kecil. Pertanyaannya sekarang, emang boleh ada praktek kayak gini? Sebetulnya udah ada nih hukum persaingan dan anti monopoli yang diatur sama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Masalahnya tinggal ketegasan dari pemerintah aja buat bisa negakin aturan ini dengan ngambil langkah tegas buat membatasi impor, khususnya itu buat barang-barang dengan harga jual yang bisa merusak pasaran di Indonesia. Sekarang buat kita masyarakat Indonesia, apa sih solusi buat ancaman predatory pricing ini? Nah, sebenarnya solusinya tuh nggak bisa cuma dari satu pihak doang. Soalnya masalah predatory pricing ini nyangkut banyak pihak, mulai dari peran dan ketegasan dari pemerintah, terus peningkatan kualitas produk dan kreativitas produsen lokal, dan juga preferensi konsumen nih buat bisa bijak melihat produsen yang beretika dalam berbisnis.
supaya bisa terus ngelestariin persaingan dagang yang sehat. Dari sisi pemerintah harus bisa tegas buat deteksi adanya praktek predatory pricing dan juga nindak tegas kalau misalnya ada upaya persaingan dagang yang gak sehat yang berpotensi matiin semua pemain industri. Tapi di sisi lain pemerintah juga harus terus bijaksana gitu ya, buat mendukung adanya persaingan usaha yang seimbang dan juga fair tanpa menganak-emaskan pihak-pihak tertentu, supaya iklim kompetisi dagang itu bisa tetap sehat dan juga ngelahirin produk dan layanan terbaik buat konsumen. Sementara dari sisi kita sebagai konsumen juga sebaiknya bisa melihat dampak ekonomi secara lebih luas. Karena kalau misalnya masyarakat kita tuh jadi terlalu bergantung sama produk-produk asing, akhirnya kita bakal selalu jadi target konsumen asing yang memperkaya negara orang lain. Dan yang terakhir dari sisi pelaku usaha nih, buat bisa bertahan dari praktek predatory pricing, produsen tuh juga harus ningkatin daya saing usahanya, nawarin sisi keunikan dari produk atau layanannya yang susah ditiru. Dari sisi kualitas, sebenarnya kehadiran banyak produk dengan kualitas baik dan harga murah ini harus jadi cambuk buat para industri lokal kita supaya bisa lebih kreatif lagi buat nyediain produk dengan nilai tambah lain yang gak gampang ditiru. Selain itu pelaku usaha juga bisa ngasih layanan dan servis ekstra yang jadi sisi keunikan sekaligus nilai tambah produk dan jasanya. Dan yang gak kalah penting itu adalah bikin bisnisnya bisa berjalan independen tanpa harus selalu bergantung sama satu platform atau layanan pihak ketiga. Misalnya nih kalau satu dagangan bergantung banget sama salah satu e-commerce atau satu sosial media atau cuma satu layanan pesan antar doang, bisnis yang terlalu bergantung sama satu platform itu sebetulnya berisiko banget. Karena yang namanya platform itu selalu datang silih berganti seiring pergantian zaman. Sosial media yang dulunya rame aja sekarang bisa jadi sepi. E-commerce yang dulunya rame juga bisa jadi sepi banget sekarang. Bahkan sekarang aja TikTok, Shopee yang lagi rame-ramenya malah ditutup dan dilarang. Makanya apapun usaha kamu, entah produk dagangan ataupun layanan jasa, menurutku perlu banget buat punya website sendiri. Emangnya masih zaman ya jualan di website? Jadi gini, bikin website itu sebenarnya bukan berarti harus jualan di website. Tujuan punya website itu adalah sebagai wadah buat kita bisa nampilin atau showcasing bisnis kita seutuhnya, selengkapnya, dan juga sebebas-bebasnya tanpa harus dibatasin sama fitur-fitur platform. Dengan bikin website, punya domain sendiri, punya alamat email pakai domain sendiri, kita tuh juga dianggap lebih profesional dalam berbisnis. Selain itu, website juga bisa jadi wadah buat ngasih tahu semua pencapaian bisnis kita. Yang bisa jadi tujuannya tuh bukan cuma buat konsumen doang, tapi buat calon mitra bisnis, calon investor, calon karyawan, para wartawan dan media, dan juga semua pihak yang berkepentingan buat memperbesar bisnis kita. Punya website sendiri itu ibarat punya alamat rumah kita sendiri di jagat internet, dimana itu jadi indikasi bahwa bisnis usaha kita udah naik kelas, bukan lagi bisnis yang nempel sama keberadaan platform tertentu, dimana platform itu cuma perpanjangan tangan aja dari bisnis kita, tapi bukan rumah kita yang sesungguhnya. Tapi kan gak semua pelaku usaha itu ngerti cara bikin website. Kalau bikin toko online doang sih gampang, tapi bikin website sendiri kan butuh kemampuan teknis kayak ngoding dan lain-lain. Oke, di zaman sekarang sebetulnya udah gampang banget ya buat bikin website. Kita itu bahkan gak perlu bisa ngoding buat bikin website kita sendiri. Misalnya pakai layanan hosting Niaga Hoster. Niaga Hoster adalah platform yang nyediain jasa buat bikin website secara simple, karena gak perlu ngoding dan desain websitenya super lengkap. Terus nih buat kamu yang masih awam banget tentang website, Niaga Hoster juga ngasih dukungan teknis lewat live chat 24 jam. Jadi kapanpun nih kamu punya masalah, mereka siap buat bantuin kamu. Layanan website berusaha gini enaknya udah tinggal pilih paket aja. Contohnya di paket premium Niaga Hoster ini, kamu bisa bikin banyak alamat website sampai 100 alamat, dapat 100 GB penyimpanan. Terus juga ada 150 template desain yang bakal mudahin kamu buat bikin website tanpa harus bisa ngoding. Terus kamu juga bisa pilih paket 1 bulan aja, 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 4 tahun. Disesuaikan aja sama kebutuhan kamu. Nah, kamu bisa mulai bikin website lewat link yang ada di deskripsi ya. Dan kamu juga bisa pakai kode kupon MOMO biar dapat diskon 10% dan gratis domain. Oke deh, itu aja yang mau kesampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu. Buat kamu sobat Ngomu yang pelaku usaha, ceritain dong tentang bisnis dan usaha kamu di kolom komentar. Buat kamu yang pernah punya pengalaman jadi konsumen beli produk dengan harga miring, ceritain juga ya pengalaman kamu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.